sekalian, kita akan dengarkan tutup daripada Bapak Haji Salim Zaid kepada beliau berkata. Ya Imam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang saya hormati para kiai, para ulama, Pak Imam beserta seluruh jajarannya, Ketua Tabir Masjid, para jamaah, Bapak dan Ibu yang saya hormati, alhamdulillah puji dan syukur mari terus kita panjatkan kehadirat ilahi Rabbi Allah Subhanahu wa taala atas izin diberikan kekuatan lahir dan batin kepada kita semua. Kita hampir selesai jalankan ibadah puasa. Mudah-mudahan terus diberikan kekuatan kepada kita, kekuatan lahir dan batin, kesehatan, kegiatan. Insyaallah kita selesaikan yang kurang lebih 4 hari ke depan atau 3 hari ke depan. Salawat dan salam mari terus kita perbanyak, kita sampaikan ke harapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam serta keluarga dan para sahabat. Insyaallah syafaat nanti kita dapat pada saatnya. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Bapak dan Ibu seluruh jamaah yang saya hormati, saya kira seluruh amal fadilah Ramadan telah kita laksanakan. Insyaallah predikat la'allakum tattaqun kita sudah raih. Dan fadilah-fadilah lain, bahkan orang-orang yang berpuasa ditunggu pintu surga. Salah satu pintu surga khusus yang Allah sediakan bagi mereka yang berpuasa. Dan insyaallah kita akan dapatkan itu insyaallah dengan puasa yang kita lakukan. Pintu surga Ar-Rayyan yang disediakan Allah secara khusus kepada mereka yang berpuasa. Fadilah yang lain melipat gandakan seluruh pahala pun insyaallah kita telah dapatkan bulan suci Ramadan. Membaca Al-Quran terus kita lakukan, ibadah, ritual salat terus kita lakukan. Mudah-mudahan pada akhirnya kita termasuk hamba-hamba yang terpilih dan menjadikan diri kita di hadapan Allah menjadi orang-orang yang mulia. Karena kemuliaan yang bisa kita dapatkan di dalam kehidupan berislam adalah bukan karena jabatan sosial, tapi karena takwanya. Inna akramakumullah inna atqakum. Kemuliaan di hadapan Allah karena takwanya. Dan insya Allah inilah gelar tertinggi yang diraih oleh mereka yang berpuasa. Nah karena itu Bapak dan Ibu, ibadah puasa yang kurang lebih tinggal beberapa hari harus dilengkapi namanya zakat fitrah. Kalau kita tidak melengkapi dengan zakat fitrah, maka dipastikan kualitas puasa kita itu tidak seperti yang kita harapkan. Nah karena itu ya tadi sudah dihimbau zakat fitrah berharap kita selesaikan lebih awal, lebih cepat. Meskipun hukum sunnah malam Idul Fitri atau besoknya Idul Fitri malam sedikit, tapi dari aspek teknik lainnya boleh selesaikan sekarang jauh lebih baik. Dan karena kita punya amal badan amil zakat yang disebutkan dalam Quran, maka sebaiknya zakat memang harus diurus, dikelola oleh UPZ masjid, itu jauh lebih baik Bapak dan Ibu sekalian. Sehingga insyaallah kualitas puasa kita dilengkapi dengan zakat fitrah, maka lengkaplah kita menjadikan diri kita akan di gelar terakhir yang kita dapatkan adalah menjadi orang-orang yang bersih beridul fitri pada hari 1 Syawal. Nah karena itu Bapak dan Ibu, zakat fitrah menjadi kunci penentu dari kualitas ibadah puasa kita. Soal menggunakan makanan pokok atau tadi disebutkan beras, saya kira tidak ada masalah dari aspek hukum karena perkembangan fikih begitu dinamis. Nah, pada saat yang sama ketika dikonvensionalkan dengan uang, kami juga berharap bisa bersifat dinamis dan tidak perlu ada hukum baru. Dua-duanya telah diakomodir oleh pendapat para ulama. Sehingga Ta'mir Masjid tadi, UPC tadi saya kira pikiran yang relatif itu diberlakukan. Tidak harus dengan beras sebagai hak mutlak, tapi pada saat yang sama bisa dikonvensionalkan dengan uang juga tidak masalah dalam rangka tata kelola tanpa merubah sedikit pun soal substansi bercekat. Dan kalau memang dikeluarkan dengan beras saya kira juga tidak ada masalah karena sudah menjadi standar hukum fikih Indonesia beras menjadi makanan pokok. Meskipun mungkin semua tidak makan beras, apalagi kalau gulanya sudah tinggi kira-kira begitu. Tapi kita estimasinya adalah aspek berasnya. Dan sekaligus ini ada BA yang masuk, sekaligus kami ingin menjawab di sini 2,5 kg itu standar minimal Bapak dan Ibu sekalian. Artinya kalau ada yang keluarkan di bawah itu, menurut kami standarnya tidak terpenuhi. Tapi kalau ada yang keluarkan lebih dari itu, maka 2,5 kg itu standar minimal. Kalau ada yang kalau cuma 2 kilo termasuk manusia yang paling kikir kira-kira begitu. Tapi kalau punya harta keluarkan 10 kilo, saya kira tidak ada masalah dari hukum fikih.
sehingga tidak usah didebat soal standar minimal. Cuma memang ada standar minimal yang digunakan dengan istilah yang berbeda. Kita di Indonesia menggunakan dua, ada pakai istilah cupa yang tadi disebutkan liter dan ada disebutkan kilogram. Dua-duanya bisa digunakan hal yang sama. Karena itu kami berharap Bapak dan Ibu sekalian, mari kita salurkan zakat kita lewat UPZ masjid sehingga insya Allah pembagiannya akan jauh lebih merata tanpa mengurangi sedikit pun yang kita keluarkan secara langsung kepada asnaf-asnaf yang telah ditentukan dalam Al-Quran. Tapi kalau dikumpul di masjid, dikumpul di UPZ, maka insya Allah akan pemerataan terhadap asnaf-asnafnya. Kalau kita langsung ke asnaf boleh jadi ada yang asnaf dapat, tapi ada yang mungkin tidak dapat, atau ada yang dapat lebih, ada yang dapat kurang. Nah karena itu kami juga berharap pengelola UPZ di Jakarta, saya kira mari kita terus menunjukkan integritas pengelolaannya, kualitas profesionalitasnya dan tata kelola sehingga betul-betul jamaah bisa merasakan manfaat dari pengelolaan zakat itu sendiri. Saya kira ini yang bisa kami sampaikan Bapak dan Ibu sekalian. Selamat, nanti insya Allah 4 hari lagi kita lebaran dan insya Allah lebaran 1 Syawal akan sama dan jatuh pada tanggal 10 April. Jadi insya Allah tidak ada yang mendahulukan dan tidak ada yang mengakhiri. Insya Allah akan sama di tanggal 10, yang puasa di tanggal 11 insya Allah 30 hari dan puasa di tanggal 12 insya Allah 29 hari. Dua-duanya dalam proses hukum Islam tidak ada masalah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.